Karena saat itu saya karyawan. Oh. Korban nomor satu karyawan. Kalau karyawan sudah mulai harus di lay off, keluarganya udah pasti kena. Kalau keluarganya kena, wah, berarti ke belakangnya udah pasti susah lah. Oh, itu yang memicu Bapak. Itu yang jadi memikirkan entrepreneur. saya harus bantu business owner supaya mereka bisa survive, bisa berkembang, bisa sukses, mensejahterakan karyawan, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan Indonesia. Oke, itu yang memicu Bapak. Itu yang memicu saya. Oke, bagus sekali. Lalu kenapa keluar dari bank waktu itu? Nah, di saat saya putus dengan partner, Oh. di situ ada kayak semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Oke. Itu mungkin bisa dibilang ego, bisa dibilang apa, tapi ada semangat untuk membuktikan Bahwa I can bisa do it. loh, ya, tanpa harus bersama banyak Iya. orang ya. So, apakah selama hidup ini Bapak pernah kerja sama orang lain? Akhirnya tidak. Akhirnya tidak. Tidak, karena apa namanya? Kan kalau di Robert Kiyosaki itu diajarin cash flow quadrant kan, employee, self-employee, terus kemudian business owner dan investor. Nah saya Jadi mulainya langsung- kan startnya dari self-employee memang. Oh. Nah, startnya dari self-employee pindah ke business owner Business lalu owner. investor. Oke. Jadi saya punya bos ini keluar dari dulu namanya Big Five Public Accountant, Oh. sekarang Big Four. Dari salah satu Big Five Public Accountant dia keluar, dia bikin sendiri consulting. Oh. Dia menyediakan jasa accounting service, costing, audit juga dia ada jasa, tax semua dia pegang waktu itu. Di situ sadar tidak sadar itu menjadi model saya. Oh. Saya lihat begini, kok bos saya bisa ya? Oh dia kenal ini, oh saya juga banyak kenalan. Jadi ada suatu melihat teladan atau model lah, saya memodel dia. Iya, iya. Ah kalau gitu saya nanti, karena udah didoktrin sama paman saya, pinter-pinter harus cari uang sendiri, ngasihin uang sendiri. Saya mau punya consulting sendiri, saya mau buka bisnis itu sendiri. Oh. 2 tahun saja saya. Jadi inspirasi untuk menjadi seorang entrepreneur itu tercipta karena bro melihat bosnya seperti itu gitu ya. Itu trigger. Kalau tercipta dari paman saya. Paman. Ya, saya terpaksa berhenti karena waktu ada panggilan lah sedikit sebagai aktivis gitu Oh, kira-kira. aktivis. Iya. Oh, itu pengalaman zaman waktu kuliah gitu ya. Iya. So, Pak Santo, ketika Bapak udah merasa jenuh, ya, setelah 7 tahun sebagai National Business Manager, ya, apa yang terjadi? Langkah selanjutnya apa yang terjadi? Ya, saya kan mohon berhenti kerja dalam perusahaan dan saya merintis usaha saya sendiri. Oh, menjadi mulai supplier, merintis, ya. pemasok pasar modern. Oh, gitu. Oke. Sampai mungkin nanti hari dimana saya harus berpulang gitu ya. Satu hal yang saya selalu pegang dan terapkan sebisa mungkin itu adalah kebersyukuran. Oh, kebersyukuran. Nah, Oke. tapi sayang ini ya, yang banyak saya lihat di luaran kebersyukuran itu sebatas pengakuan. Oh Tuhan, saya punya ini, saya dapat itu, saya masih hidup, oh saya punya kesehatan dan seterusnya. Bagi saya itu baru setengah langkah. Oh. Kebersyukuran yang sebenarnya adalah ketika pengakuan itu diaktualkan atau didaya gunakan semaksimal mungkin. Oh. Ketika kita punya uang, uang ini dipakai apa yang memang berdaya guna. Saya gini, jadi kalau di sebuah bisnis ya, yang penting kita itu mau membuka diri. Oh. Jangan anggap kita itu yang paling ngerti. Pertama gini, kalau kita menganggap diri kita yang paling tahu, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak belajar. Nah, kita menutup diri. Nah, akhirnya kita malah tertinggal gitu loh. Oh, I see. Kalau menurut saya kita harus menjalani prosesnya, jangan terburu-buru dan jangan mudah menyerah. Jalani prosesnya, jalani sakitnya sampai nanti sesuatu yang manis itu akan tercipta. Kalau memang sudah waktunya dari Tuhan, Tuhan pasti lihat kok. Dia pasti menghargai jerih payah kita. Dia pasti nggak akan tinggal diam melihat anak yang berjuang. Oh. Nah di situ kita pasti pertama juga mengandalkan Tuhan, itu juga harus kita bawakan dalam doa selalu. Pembelajaran utamanya adalah lebih ke
bahwa kalau kita mau tetap dan tetap sukses dan lebih sukses lagi, itu selalu harus belajar. Oh, harus belajar. Harus belajar. Updating lah ya. Selalu harus update, harus belajar. Oh. Ya, harus mempunyai sikap yang positif dan harus mempunyai sikap yang punya keyakinan tinggi. Ya, harus punya impian. Ya, terus juga jangan lupa untuk to take actions. Take action. Ya, karena apapun yang Anda pelajari, kalau Anda nggak take action itu akan lupa, akhirnya bukannya diasah kembali, bahkan lupa, jadinya akhirnya jadi waste of time dan itu nggak maju lagi gitu. Oh gitu. Bisnis itu challenge terbesar adalah develop people. Jadi kalau kita berbicara dengan benda mati, produk, solusinya selesai, masalahnya selesai. Tapi kalau manusia itu dinamis banget. Hari ini dimotivasi dengan cara A berhasil, besok belum tentu. Oh. Dan itulah yang paling menguras energi sebenarnya. Kita harus benar-benar menguasai people development ini dan karakter-karakter dari tim seperti itu. Saya suka Pak Thomas kan pegangannya adalah formulanya tadi believe, learning, action ya Pak ya. Believing, learning, action. Believing, learning, action. Sama tadi Barji ya kan. Mulai dari believe ya kan harus action. Dan untuk action ya harus learning gitu kan. Tapi habis itu respons. Karena ternyata sukses itu tidak instan. Coba deh. Banyak ibu-ibu yang percaya ini. Wanita biasanya lebih percaya ini. Segala sesuatu yang instan biasanya tidak sehat. Betul ya? Kalau misalnya mie kita makan yang instan terus nggak sehat. Kaldu ayam bikin yang instan terus nggak sehat. Ya kan? Melalui proses. Dari gemuk mau tiba-tiba kurus langsung nggak sehat. Duit tiba-tiba triliunan ke rekening kita tidak sehat. Nah, ini mulai galau biasanya. Sangat berlaku sekali. Believing itu yang tadi saya bilang sangat penting. Itu penting untuk afirmasi bahwa kita believe. Lalu sekitar kita apapun noise-nya kita bisa tetap tegar, stand still dan berjalan terus. Kalau learning yang tadi saya bilang kayak setiap hari hidup saya belajar gitu ya, belajar lagi. Dan kalau action itu nggak usah dikatakan, itu bahkan baru terpikir kalau bisa now kita lakukan action. Jadi in anything action itu ya udah nomor satu. Ya. Sangat berlaku sekali Pak. Oh, sangat. Jadi ketika saya mau jadi trainer, kita jalan bisnis apapun, saya harus believing. Kalau saya nggak believe Pak, bagaimana saya mau jalan? Ya, betul. Saya believe ketika saya berhenti dari data script, saya percaya bahwa saya akan mulai sukses. Udah sukses belum waktu itu? Belum Pak. Tapi saya percaya dulu. Karena kalau nggak percaya, saya pasti nggak jalan. Nah, kepercayaan itu yang buat akhirnya saya melangkah. Kepercayaan itu yang buat saya meyakinkan istri saya, orang-orang terdekat saya percaya. Saya punya potensi, saya percaya Tuhan kasih kesempatan. Saya believe sekali. Yang kedua, tapi believe itu juga harus didukung dengan belajar, learning. Ketika saya belajar terus. Karena kalau saya believe tapi saya nggak mau improve diri saya tidak akan dapat sesuatu. Dan ketika saya percaya, ketika saya belajar, saya take action. Ya, karena kalau nggak ada take action nggak jadi juga saya hari ini Pak. Proaktif, cari kesempatan. Bahkan kalau nggak ada kesempatan, saya bikin kesempatan Pak. Saya sangat setuju dengan konsep Thomas Sugiharto Show ini ya, dan menurut saya Anda sudah mengkonsepkannya dengan bagus dan benar. Tadi saya bilang mengenai keyakinan dan cara berpikir. Anda sesuai konsep Anda, believe, learning, action, tapi Anda membuatnya lebih luas, ada actionnya. Believe sih ya itu yang tadi saya bilang ya, pertama kita harus percaya dulu apa yang kita inginkan ya. Kalau Anda mempercayai yang Anda lakukan itu memang sesuai yang Anda inginkan, Anda yakini. Setelah Anda yakini, Anda learn. Believe, learn. Learn itu ya tadi cara berpikirnya harus ada. Belajar dari orang-orang yang punya profesi yang sama atau lebih tinggi dari Anda. Anda mengetahui cara berpikir yang benar, bagaimana ke arah sana. Kemudian konsep yang Anda sempurnakan ada actionnya. Harusnya tadi mungkin ini masukan buat saya, ini actionnya setelah Ayu punya keyakinan, cara berpikir, action yang benar. Nah itu saya sangat setuju. Ya, luar biasa konsep ini. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak katakan tuh, itu adalah satu kesatuan. Believing Anda harus yakin. Kalau bahasa saya, Anda kalau yang tadi profesional mau jadi pengusaha, Anda harus nekat. Kalau nggak ada kenekatan ya nggak jadi. Kalau segala sesuatu dihitung di teoris, ya ada aja dihitung. Jadi harus yakin. Lalu harus Belajar. Saya ingin tambahkan, belajar hal yang Anda sudah ketahui. Seringkali orang
dari profesional. Misalnya dia soal marketing. Kemudian waktu dia bisnisnya beda. Misalnya dia punya restoran, misalnya gitu. Atau dia punya pabrik garment, itu sangat salah. Dia harusnya kalau soal marketing, dia harus buka agent property misalnya. Jadi nggak kelamaan ya. Kadang memulai sesuatu yang baru itu butuh waktu dan butuh biaya. Spending money di mana perusahaan berjalan, operasional tetap berjalan, tapi tidak menghasilkan uang, alias bleeding. Jadi kalau seharusnya seorang profesional kalau mau berbisnis harus dia melakukan bisnis yang telah dia kuasai. Kalau dia itu seorang koki, dia harus buka kuliner, jangan bisnis properti. Jadi seperti itu ya. Lalu soal action? Ya, action sama-sama tahu. Kalau nggak pernah action, ya cuma jadi macan ompong. Jadi kalau ini business plan, ya macan kertas namanya itu. Oke, luar biasa Pak. Hai, pemirsa Thomas Sugiarto Show yang luar biasa yang ada di Jakarta, di Indonesia maupun dimanapun di dunia ini. Apa kabar? Wah, tidak terasa. Ini sudah episode yang ke-55. Nah, untuk itu, episode ini saya undang seorang yang masih sangat muda, tapi prestasinya luar biasa. Dan akan menjadi calon konglomerat di masa depan di Indonesia, menurut pandangan saya. Oke? Dan juga akan menjadi salah satu idola buat banyak jomblo-jomblo hari ini. Nah, mungkin Anda akan tahu ya siapa beliau. Oke? Nah, Thomas Sugiarto Show sebagaimana dari awal saya sampaikan adalah untuk membuat satu panduan kepada banyak orang agar bisa mandiri. Sehingga mereka mulai membangun satu keyakinan, membuat sebuah perencanaan pembelajaran, dan akhirnya melakukan tindakan nyata. Ayu, nama calon atau nama narasumber hari ini, namanya juga Ayu, berarti orangnya Ayu ya, adalah seorang wanita muda yang energik, penuh keceriaan. Nah, Anda akan tahu bagaimana Ayu, seseorang yang usianya baru 24 tahun ya hari ini, tapi sudah secara prestasi. Oke, mungkin Anda nggak sabar lagi, kita bertemu dengan Ayu. Oke, halo Ayu. Halo, apa kabar? Luar biasa ya. Gimana belakangan ini? Sibukannya apa aja? Lagi sibuk ngurusin WhatsApp Cafe. Wih, ya. Ayu adalah pemilik ya WhatsApp Cafe bersama partnernya ya, berdua membangun WhatsApp Cafe. Yuk, bisa cerita nggak kepada audiens ya, bagaimana Ayu di usia 24 tahun sudah bisa bangun bisnis. Tapi sebelumnya adalah cerita dulu latar belakang. Dulu Ayu lahir di mana, kemudian orang tua seperti apa, kemudian SD, SMP, SMA-nya seperti apa, dan apakah pernah kerja ya? Oke. Oke, sama kuliahnya seperti apa? Ya. Silakan. Jadi nama saya Ayu Zula Safira, nama lengkapnya. Lahirnya di Jakarta. Ya. Di Jakarta 17 Mei 1994 gitu. Dari dulu itu sih, dari kecil itu sukanya itu cari ranking 3 besar. Ayu orang tuanya di latar belakangnya apa? Jadi papa itu polisi, kemudian mama ex perawat gitu. Terus aku juga anak pertama dari 2 bersaudara, adik udah jadi polisi juga gitu. So sejak SD, SMP, SMA sudah ini ya? Iya, udah. Jadi kebiasaan papa tuh orangnya kalau misalkan mau apa-apa harus ada timbal baliknya. Jadi harus ada ranking 1 ya, baru misalkan dibeliin sepeda, misalkan kayak gitu. Jadi kebiasaan kalau misalkan mau sesuatu itu harus ada berusaha dulu gitu, gitu sih. Itu
gitu dari kecil, udah dibiasain kayak gitu dari orang tua. Gitu. Nah, lingkungan sekitar apakah ada yang berbisnis atau bagaimana? Nggak ada yang bisnis. Nggak ada yang Nggak bisnis. ada yang bisnis. Lalu kenapa bisa Ayu beda sendiri sama yang lain? Justru itu. Oh. Jadi latar belakang keluarga itu kan rata-rata semuanya PNS, Pak. PNS. Semuanya PNS, semuanya kerja di pemerintahan gitu kan. Ada kecenderungan kalau nanti udah besar, udah jadi PNS juga aja Ayu gitu kan. Nah terus waktu itu aku cuman berpikir kenapa jadi PNS, kenapa dan kenapa gitu kan, nggak pernah dapat jawabannya gitu sampai akhirnya. Nah kenapa tidak mau jadi PNS? Menurut Ayu kenapa? Karena ngeliat gimana ya, maksudnya di keluarga itu kan semua jadi PNS gitu, terus kalau mau jalan-jalan ribet harus cuti dulu gitu. Jadi berpikirnya kayaknya nggak asik deh gitu, karena kan aku orangnya suka jalan-jalan gitu. Jadi kalau mau ngajakin orang tua, mau ngajak kemana, pasti selalu misalnya nggak dapet cuti atau apa. Sama juga sama om tante semua tuh kayak kalau ngelihat gitu kan kayaknya agak boring aja ya, maksudnya rutinitasnya itu aja gitu dan nggak ada kebebasan waktu itu sih ngelihatnya kayak gitu. Gitu. So waktu mulai bersinggungan sama bisnis itu ketika apa? Waktu itu pertama kali coba untuk jualan online pas lulus SMA. Jadi pas lulus SMA itu jualan online ngambil baju dari Tanah Abang terus dijual gitu kan, dan kebetulan itu 3 bulan karena momentumnya pas banget lagi lebaran, aku dapat untung tuh sekitar 40 jutaan. Jadi cukup banyak. Namanya baru lulus SMA dapat uang segitu kan, wah enak banget gitu kan, nggak perlu minta sama papa lagi nih. Terus enak gitu kan, terus udah tuh selepas 3 bulan kan udah masuk kuliah. Masuk kuliah udah nggak kepegang bisnisnya, jadi sebenarnya itu dagang sih ya, bukan bisnis. Kenapa nggak kepegang? Karena biasanya kan kalau 3 bulan itu kan karena aku masih libur, itu aku bisa kontrol langsung, quality control terhadap barang-barang sebelum dikirim tuh ada. Begitu kuliah itu kan udah sibuk, terus pas banget sama pindahan rumah waktu itu. Jadi tadinya di Jakarta pindah ke Tangerang, secara jarak tempuh jauh banget. Akhirnya dari supplier langsung kirim aja barang ke customer. Jadi nggak ada pengecekan lagi, nggak ada kontrol. Terus jadinya kan customernya kan adalah kecewa gitu kan, karena barangnya misalkan tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Terus karena udah capek juga, terus ngerasa nggak enak nih jadi nama aku yang jelek gitu kan. Jadi ya udahlah mendingan udahan aja kayak gitu. So waktu itu kuliah di daerah mana? Di BINUS. Oh di BINUS. Ambil jurusan apa? Jurusannya Teknik Informatika. Oh Teknik Informatika. Iya. Nah selama kuliah apa kegiatannya yang Ayu ikutin? Nah karena awalnya itu udah coba berjualan dan ternyata happy karena dapat uang lebih dari situ, itu mulai kebentuk mindset untuk berbisnis. Jadi berpikir kalau misalkan punya konveksi sendiri gitu kan, bikin baju enak juga nih gitu kan, karena marketnya udah tahu gitu kan, gimana cara marketinginnya dan segala macam udah pengalaman gitu. Jadi tinggal gimana produksinya ini sendirian. Tapi waktu itu tuh nggak paham gimana sih cara bikin pabrik gitu, misalkan bikin produksi tuh nggak paham. Akhirnya dari situ untuk coba untuk tanya-tanya sama orang yang udah usaha. Terus dari situ kan join ada BINUS Entrepreneur Club gitu kan, terus join komunitas banyak lah yang di sekitar kampus gitu. Terus tapi ya agak stuck sih, sampai akhirnya aku memutuskan waktu kuliah itu aku bikin komunitas sendiri namanya Next Founder. Luar biasa ya. Iya, jadi Next Founder ya. Itu anggotanya ada berapa orang tuh? Itu sekitar 50 sampai 70 orang waktu itu. Gitu. Jadi aku ngerasa pengen ngumpulin teman-teman binusian khususnya gitu kan, yang punya mindset untuk berusaha. Jadi kita kayak pengen bikin komunitas seperjuangan lah ibaratnya kayak gitu, supaya kita nggak ngerasa sendirian waktu itu. Sama-sama gitu sih. naik ya. Gitu. Nah waktu itu akhirnya kan kamu di IT, kemudian online. Kenapa bisa masuk ke kuliner? Sebenarnya sih karena aku jurusannya IT, itu aku bisnisnya juga IT. Waktu itu beberapa kali bikin startup. Ada yang dulu bikin software house sendiri, terus ada yang bikin juga ikut-ikutan bikin marketplace gitu Pak, bikin e-commerce gitu kan, karena ngetrennya. Nah cuman sampai terakhir tuh aku coba bikin POS, point of sales, itu jatuh bangun gitu, mungkin nggak cocok juga gitu sama bisnis IT. Dan terakhir kali itu aku udah ngerasa cocok, udah tinggal jalan, tapi partnerku
memutuskan untuk kembali kerja gitu kan. Jadi akhirnya ya udah aku jalan sendirian. Jalan sendirian tuh sempet yang ngerasa putus asa. Nah di situ mungkin bisa dibilang titiknya gitu, karena akunya udah semangat banget tapi partnernya enggak, maksudnya balik lagi ke yang sebelumnya gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah deh, aku coba untuk cari cara lain gitu, gimana nih supaya aku bisa tetap bisnis gitu kan. Karena kan juga dari sisi orang tua nih ngelihatnya nih anak bisnis tapi naik turun nih sebenarnya gimana sih gitu. Jadi sempat nggak disupport awalnya, dan itu pun aku juga udah sempet yang ngedown sampai akhirnya udah deh nggak apa-apa kok jadi PNS gitu kan. Udah sempet kayak gitu. Terus ketemulah sama salah satu partner aku yang sekarang ini. Terus ya udah aku sharing kan, aku cerita ya nih IT gini gitu kan. Kurang oke lah kayaknya. Terus dia cerita, karena dia kan punya bisnis kuliner kan, dia cerita bisnis kuliner tuh enak loh, cash flow-nya cepet gitu kan. Akhirnya aku oh gitu ya. Terus karena aku kebiasaan juga suka memperhatikan dan melihat peluang di sekitar, ya aku waktu itu kepikiran untuk bikin kafe sih dari salah satu warung Indomie yang ada di deket kampus waktu itu gitu. Jadi mie instan ya? Mie instan gitu sih. Jadi dari kunci itu ya mulai gitu ya? Dari situ tuh mulai coba brainstorming sampai akhirnya ketemu konsepnya WhatsApp gitu. Nah, kenapa namanya WhatsApp? Kenapa namanya WhatsApp? Karena pengen bikin tempat hangout buat anak muda. Jadi tempat yang gaul gitu, yang anak muda banget. Dan WhatsApp itu kan udah kayak bahasa gaul yang biasa disebutin sama mereka tiap hari gitu kan. Kalau ketemu orang kan pasti WhatsApp bro gitu kan. Oh gitu. Ngomong-ngomong, selama ini pernah kerja sama orang nggak? Nggak pernah. Belum pernah. Jadi WhatsApp ada langsung. Oke, pemirsa. Ini kita akan stop di sini dulu ya. Sambil kita nanti di sesi kedua kita mau tahu bagaimana WhatsApp itu berkembang dan sukses ya. Kita akan kembali lagi sejenak. Nah, Nusa, kita kembali lagi ke sesi kedua ya. Nah, kali ini kita mau tahu lebih detail ya. Apa itu WhatsApp ya? Nah, yuk, bisa nggak cerita sedikit lagi? WhatsApp itu maksudnya gimana? Jadi waktu itu pertama kali bikin WhatsApp, karena kan kita konsepnya pengen bikin naik kelas dari warung-warung pinggir jalan gitu kan, warung mie instan pinggir jalan. Terus apa sih yang kita naik kelaskan itu ya? Dari sisi produk pertama itu kita bikin seunik mungkin. Jadi kita bikin mie instan yang nggak pakai bumbunya, dan kita create bumbu sendiri yang khas dari WhatsApp gitu. Kayak misalnya kita punya mie instan carbonara gitu kan, mie instan kebab, terus ada mie instan tom yum kayak gitu. Jadi orang bisa dapetin experience rasa yang berbeda gitu. Kemudian dari sisi servisnya kita juga upgrade, karena kita bikin cafe di mana kalau misalkan anak muda ke situ, itu harapannya adalah dia bisa menemukan inspirasi. Dia kayak merasa bisa menaik kelaskan juga dirinya, jadi kayak the next level of me gitu. Kalau misalkan dia datang ke WhatsApp, karena ambience dan vibes yang kita ciptain itu ya jiwa-jiwa dinamis dan kreatif kayak gitu. Jadi benar-benar kayak tempat berkumpulnya komunitas atau anak-anak muda yang benar-benar kreatif lah kayak gitu, kreatif dan inovatif kayak gitu. Jadi
asik banget hangoutnya. Terus juga kita ada live musik juga gitu kan. Terus kita sediain stage buat kalau misalnya komunitas mau show off kegiatan mereka, mau misalkan coba untuk kayak misalkan nyanyi atau apa gitu kan di depan customer, bisa gitu. Jadi bebas banget lah tempatnya, seru gitu sih. Jadi tempat itu juga mungkin wifi segalanya ada lengkap untuk charger, colokan, segala macem. Bahkan kita ada games juga. Jadi kalau misalkan main-main seru-seru sama teman-teman gitu kan, main congklak, main jadul-jadul gitu, ada Unan Steko gitu-gitu, seru, main ular tangga. Jadi activity yang bisa dibikin tuh banyak banget sih kalau misalkan nongkrong di WhatsApp kayak gitu. So ini sebagian keunggulan lah ya, bisa dibilang itu keunggulan. Iya. So dari segi pelayanan gimana pelayanan? Nah itu juga uniknya Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nih masuk ke WhatsApp itu saya pasti ABG loh. jadi pasti Bapak akan ngerasa muda karena kalau misalkan Bapak masuk nih udah WhatsApp bro, kalau yang cewek WhatsApp sis kayak gitu. Jadi udah wih gitu kan, udah di greetingnya udah gitu duluan gitu. Udah gitu pada saat ngelayanin servisnya pun kita nggak yang kaku kayak fine dining gitu. Kita lebih ke menerapkan WhatsApp itu fun. Jadi kita pengen bikin kalau misalkan orang puasa tuh jadi seneng gitu, jadi happy. Jadi kayak orang datang ke situ tuh kayak datang ke rumah gitu ya. Kayak gitu, ada interaksi. Jadi nggak ada gap antara si waiter sama si customernya gitu, benar-benar ngeblend banget kayak gitu sih. Oke. Nah, di satu sisi ya, itu bisnis yang handle anak muda itu kan marketnya besar. Tapi sisi lain, umumnya orang kan berpikir restoran adalah tempat orang makan, kemudian cepet-cepet ganti lagi, turnovernya tinggi. Sedangkan yang hangout ini kan lama, duduk nggak beli-beli lagi. Nah, bagaimana mengakali supaya revenue bisa jalan? Oke. Kalau kita pertama, mereka memang hangoutnya lama ya, bisa 2-3 jam rata-rata. Tapi waiter kita tuh karena gini, karena kita menerapkan sistem upselling yang juga beda. Jadi misalkan makanannya udah habis gitu kan, pasti kan di clear up. Terus waiter kita tuh biasanya kayak nawarin, misalnya gini, dia kan pasti entah dia lagi main games, misalkan ini mau tahu nggak cara mainnya kayak gimana gitu kan, yaudah coba main sama saya yuk kalau misalkan. Tapi kalau misalkan saya yang menang, nanti tambah lagi ya menunya atau apa. Jadi kayak gitu. Ngajak main gitu loh, ngajak main, ada interaksi. Mau nggak mau kan juga dia pasti ada order, entah itu minum atau makanan lagi atau snack gitu kan. Terus itu satu. Kemudian kita juga memang sediain kapasitasnya itu lebih besar sih Pak. Jadi karena kita tahu nih, kita udah perhitungkan mereka itu nongkrongnya lama. Jadi kita sediain kursi yang lebih banyak dan tempatnya pun harus lebih besar kayak gitu. Jadi kalau di WhatsApp sendiri tuh minimal yang paling kecil itu kapasitas 150 orang. Oh, 150 orang. Gitu. Nah, dari jam buka jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 11 sampai jam 12 malam. 11 pagi. Malam. Ini berapa shift? 1 shift, 2 shift? 3 shift. Oh, ada 3 shift. Jadi ada middle, tengah-tengah. Wah, itu juga satu ya. Iya. Satu cost yang cukup tinggi ya, dan 3 shift. Nah, selain apalagi keunggulan yang lain dari WhatsApp? Keunggulan yang lain dari WhatsApp, kita ini sih, maksudnya WhatsApp itu tuh tempat yang benar-benar asik ya. Karena kalau misalkan pernah gini, tempat kumpul misalkan ada yang mau, waktu itu ada kan tempat kumpul anak muda gitu kan, jadi dia ceritanya ngelamar ceweknya di situ. Terus misalkan buat kayak birthday atau misalkan bikin acara-acara komunitas gathering gitu-gitu, dan itu sering banget. Itu kayak orang ulang tahun aja itu setiap hari ada ya di WhatsApp gitu kan. Terus yang lucu-lucu itu ini sih, kalau misalkan kita lagi ada tematik gitu ya, tematik kayak misalnya waktu itu Halloween gitu, itu semua waiternya pada pakai yang kostum-kostum hantu gitu. Terus kita create menu-menu yang memang kayak misalkan warnanya hitam atau misalnya serem-serem gitu kan. Terus itu tuh kayak
membuat WhatsApp tuh selalu ada yang baru gitu Pak. Jadi orang nggak bosen kalau ke WhatsApp tuh dia gitu ya? selalu fresh gitu. Dan waktu itu tuh kayak jadi sempat jadi rumah hantu, lucu sih. Jadi pada saat orang bayar itu dikagetin sama si kasirnya, tiba-tiba muncul pakai topeng gitu, orangnya kaget. Jadi kayak acara spontan. Jadi dan kita tuh selalu bikin kayak gitu. Jadi misalnya nanti nih 17 Agustus gitu kan, itu pasti nanti kita create menu baru, terus kita bikin dekorasi-dekorasi yang selalu baru. Jadi orang tuh kalau untuk yang loyal customer itu selalu ngerasa WhatsApp tuh ada yang baru lagi. Terus dari sisi menu-menu kita juga selalu up to date karena kita kan bergerak di kreatif ya, di industri kreatif, dan harus ada selalu perubahan karena kan tren mungkin tahun ini lagi A, nanti bisa B gitu kan, dan itu kita harus tetap changing gitu ya. Wih, luar biasa. Nih WhatsApp yang pertama ada di mana? Ada di Depok. Depok. Iya. Kenapa waktu itu pilih Depok? Sebenarnya kita punya beberapa list lokasi dan itu kita ngincarnya memang marketnya adalah lebih ke kaum urban dan anak-anak kampus gitu. Jadi dari beberapa lokasi itu kebetulan adanya di Depok. Saat ini ada berapa semua total? Sekarang ada 11 cabang. 11 cabang. Apakah 11 cabang itu semua bersifat kepemilikan sendiri atau partner atau franchise atau? Ada partnership sama franchise sih. Partnership sama franchise. Gitu. Nah, yuk, ini kan sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau orang kepengen tahu gimana mau partnership kayak atau gimana mau beli franchise kayak, itu di mana hubungannya? Nah, kalau untuk yang mau franchise atau mau kerja sama WhatsApp, itu bisa hubungin ke www.whatsappcafe.co.id. Terus mungkin bisa juga melalui sosmed, di Instagram atau Twitter kita di @cafe_WhatsApp gitu. Atau bisa hubungi juga di nomor 0813-1523-0719. Dia di bawah ini ya? Iya, lihat di bawah ini ya. Dia di bawah ini ya. Oh ya, yuk. Kalau orang mau partner sama Ayu, itu syarat-syaratnya apa? Syaratnya, pertama kan kita ada 2 nih, kita ada partnership sama franchise. Kalau partnership itu mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, yang udah punya bisnis tapi dia pengen investasi uangnya gitu. Jadi lebih ke mempercayakan uangnya untuk diinvest di WhatsApp gitu. Jadi kayak join lah gitu. Nah, kalau misalnya franchise, kita berharapnya orang yang memang benar-benar mau turun langsung ngurusin bisnisnya kayak gitu. Jadi ya itu akan banyak menyita waktu sih ngurusin WhatsApp gitu kan kalau dia punya satu cabang itu, karena WhatsApp itu kan ya bisnis itu udah kayak anak ya sebenarnya, jadi harus benar-benar dilihat terus, dikontrol terus kayak gitu. Dijagain gitu. Jadi benar-benar harus punya komitmen 100% untuk dia bisa bukan standby aja ya, tapi juga dia kontrol secara keseluruhan proses bisnis yang ada di WhatsApp. Dan punya jiwa ngurusin itu. Dan ada keinginan untuk mau belajar juga sih kayak gitu. Gitu. Selain di WhatsApp, ada yang lain lagi? Bisnis yang lain? Nah, kebetulan aku baru launching juga, ada namanya brand Nasgor Something. Gitu. Nasgor Something. Nah, kenapa bikin Nasgor lagi? Bedanya apa? Pertama, semua orang Indonesia itu suka nasi goreng, ya. Dan kita ngelihat marketnya besar juga gitu. Terus dari situ aku ngelihat kita main positioning sih, jadi supaya nggak kanibal sama WhatsApp gitu kan. WhatsApp itu kan lebih ke anak muda. Nah, Nasgor itu lebih ke family gitu. I see. Jadi ini untuk family ya? Iya. Nasgor itu ada di mana? Ada di Bintaro, Jakarta Selatan. Kalau WhatsApp ada di mana aja? WhatsApp pertama ada di Depok, terus kedua ada di Tangerang, di Pasar Lama, terus habis itu juga ada di Jakarta Barat, kita ada 3, ada Tanjung Duren, Meruya, Binus, terus di Tebet juga ada Jakarta Selatannya, terus di Tangerang Selatan ada Ciputat, Bekasi juga kita ada 2 di Jatiwaringin sama Galaksi, terus di Bandung ada 2 di Ciamplas sama di Burangrang gitu. Dan ini kita juga akan mau buka di beberapa kota lagi, Pak. Berapa tempat?
Ada 8 cabang lagi 8 sih yang cabang mau lagi. buka lagi. Oh, di kota apa aja? Di kota Jakarta ada, terus habis itu ada di Tangerang, terus di Pontianak, di Semarang, di Jogja, di Manado, di Makassar, beberapa. Luar biasa ya. Ini Gitu. anak muda yang usia 24. 23. Ya? 23. Woi, 23 belum 24. Saya masih ABG juga ya. Aduh, speedless saya. Ya. Oke. So, ayo, ini kan bisnis ya, berjalan dan saya yakin ini kan berkembang terus ya. Pernah nggak alami kegagalan dan bagaimana Ayu keluar dari kegagalan itu, bangkit kembali? Pernah gagal waktu IT, tapi ya bersyukur begitu masuk ke kuliner langsung jadi sih WhatsApp-nya gitu. Ya waktu IT ya itu sih, jadi aku sempet yang udah deh nggak mau bisnis lagi gitu kan. Cuman karena masih pengen ngerasa harus beda gitu, dan dari dulu itu karena sering dibanding-bandingin kan agak kurang suka gitu kan. Jadi selalu pengen nunjukin sama keluarga gitu kan bahwa aku bisa sukses dengan cara aku sendiri gitu. Jadi ya cara aku gimana ya, aku memilih untuk tetap berusaha jadi pengusaha gitu, jadi entrepreneur kayak gitu sih. Oke, jadi kunci untuk bisa bangkit adalah satu, harus ingat impian ya. Iya betul. Impian saya harus sukses mandiri ya. Oke, yang kedua adalah mungkin tadi seperti yang kamu ngomong adalah bergaul sama orang-orang sukses. Bergaul sama orang-orang sukses, sering-sering ketemu, network sama orang gitu kan, sering ketemu sama investor juga, ngobrol-ngobrol. Jadi kita tahu sebenarnya dari sisi investor itu apa sih yang dilihat kalau bisnis itu bagus atau enggak gitu kan. Karena kan bisnis kan juga is about feeling ya. Jadi kadang-kadang udah intuisi gitu. Karena kalau misalnya based on analisa aja bisa bagus bisa enggak, tapi kalau misalnya udah pakai kayaknya nih bisa jalan deh Kak, kalau udah klik tuh pasti udah kayak gitu ya? kadang udah oh ya kayaknya ini bisa deh gitu sih. Berarti ini kan konsepnya adalah believing before seeing ya. Yes. Jadi yakin dulu sebelum lihat hasil ya. Iya. Jadi pemirsa, bagi Anda mau sukses ya, mindset bahwa percaya dulu sebelum melihat itu harus Anda punya. Kalau Anda mau lihat hasil dulu baru jalan, oh udah terlambat ya. Bisnis yang bagus adalah yang belum kelihatan dan kamu berani ambil action. Kalau semua kelihatan, semua udah lakukan, betul nggak ya? Udah red ocean. Bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Iya. Nah, ayo tantangan ke masa depan ya. Kira-kira menurut kamu apa di bisnis yang kamu hadapi ini? Kan banyak juga pasti orang yang akan melakukan hal yang sama ya, atau betul. ini. Tantangan ke depan di mana? Kalau banyak orang yang melakukan hal yang sama dalam bidang ini sih, aku nggak takut sih ya, karena kan gini, sebenarnya secara WhatsApp, nama WhatsApp-nya itu udah cukup dikenal gitu. Ini udah dipatenkan kan? Sudah dipatenkan. Iya, jadi kita udah punya nama gitu kan, udah punya punya brand lah ibaratnya kayak gitu. Dan kalau orang denger WhatsApp itu orang udah ingetnya hangout gitu. Jadi kita nggak terpaku sama misalkan apa produknya gitu, tapi kita adalah membangun lifestyle-nya dia gitu kan, habit nama itu ya. Nama itu gitu. Jadi udah ibaratnya udah pengen kita tuh udah stepnya adalah membangun branding. Udah bukan brand awareness lagi nih, tapi udah benar-benar membangun branding yang sesungguhnya supaya itu udah kayak jadi darah dagingnya orang-orang gitu. Ibaratnya kalau orang mau hangout atau apa udah cuma ingetnya WhatsApp kayak gitu. Buat anak muda. Buat anak muda kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau misalkan ada orang baru, misalkan dia bikin produk yang sama atau tempat yang sama, tapi kan brandnya masih baru gitu kan. Jadi kamu ibaratnya kamu udah lari duluan ya? Udah lari duluan gitu. Dan karena kan membangun brand image itu kan butuh waktu. Iya butuh waktu, nggak cepet gitu. Jadi aku nggak takut soal itu. Tapi yang harus kayak ancamannya buat aku adalah kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Jadi karena ya itu tadi, karena kita bisnisnya itu adalah di industri kreatif, jadi kita benar-benar harus mengikuti perubahan zaman terus gitu. Tuh kalau misalkan satu titik kita nggak ngikutin, pasti orang akan pindah. Jadi alasan pindah paling cuman itu, walaupun sebenarnya pasti mereka balik lagi, tapi pasti ada penurunan gitu. Change or die yes. ya. Luar biasa. Nih
plan pembelajaran apa yang Ayu dapatkan sehingga bisa mencapai satu proses untuk sukses seperti hari ini? Pelajarannya lebih ke ketekunan gitu. Jadi dari awal itu menurut aku orang yang punya bakat sekalipun kalau dia nggak tekun itu dia nggak akan bisa mencapai mimpinya dia gitu. Tapi orang yang misalnya dia mungkin nggak pintar, dia nggak jenius, tapi dia rajin gitu kan, dia berusaha terus, coba terus gitu kan, penasaran, pokoknya sampai tercapai, itu mungkin dia yang akan jadi gitu sih. Bahasa kerennya persisten. Yes, betul banget Pak. Luar biasa. Nih pemirsa, ya ini banyak sekali kita dapat dari Ayu ya di episode kedua ini ya. Kita akan rehat sejenak, nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Kita mau tahu tentang yang namanya cara pandang Ayu tentang uang dan waktu. Kita akan kembali lagi di segmen ketiga.
Nah, pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga. Kali ini kita mau tahu nih cara berpikirnya Ayu yang masih sangat muda tentang uang dan waktu. Yuk, menurut kamu apa itu uang dan waktu dari versi kamu? Uang, kalau menurut aku waktu adalah uang. Oh, waktu adalah uang Iya, ya. tapi kalau disuruh milih antara dua itu, aku milih waktu sih. Karena waktu. menurut aku uang itu bisa dicari gitu. Iya. Kalau hilang atau apapun, semuanya kan bisa diusahain dan tergantung dari mindset. Jadi nggak pernah kehilangan uang lah. Asalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu nggak bisa dibalikin lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah kejadi, ya udah gitu. Udah masa lalu kayak gitu sih. Nah, sekarang Ayu, kamu kan punya cabang begitu banyak. Bagaimana kamu ngatur waktu? Nah, itu ini sih udah enak ya, karena kalau dulu itu aku benar-benar keliling cabang satu-satu gitu kan. Tapi sekarang aku udah punya divisi, beberapa divisi, udah ada bagian-bagiannya, udah ada manajer operasional beberapa orang juga. Jadi aku udah ada schedule lah buat mereka harus kontrol ganti-gantian apa aja yang dikontrol gitu, semuanya aku bikinin gitu sih. Oh, gitu. SOP-nya ya? Iya, aku kasih tahu. So Ayu, sekarang karyawan ada berapa orang semua? Karyawan sekitar 300-an. 300-an? 300-an. Apakah itu S1, S2, macam-macam? Jadi kalau misalkan untuk yang di HO gitu kan, itu ya minimal S1. Tapi kalau misalnya kayak di outlet itu minimal SMA kayak gitu minimal sih. SMA gitu ya. Oke. Kamu bagaimana bangun tim, mimpin dan delegasikan tugas? Jadi memang gini, dari awal itu kalau aku karena kan basicnya IT kan, benar-benar nggak tahu kuliner itu kayak gimana. Ya itu benar-benar, bahkan aku sampai tanya waktu pertama kali aku buka WhatsApp gitu ya, aku nggak bisa trainingin mereka. Aku tanya sama yang pernah jadi waiter, kalau di restoran itu kalian di trainingnya gimana sih? Oh gitu ya? Iya. Polos ya? Iya, maksudnya gimana? Oh gitu ya. Yaudah deh, coba kita kayak gitu ya gitu. Akhirnya aku ngobrol. Nggak pernah jadi waiters, nggak pernah nggak pernah gitu gitu ya? Jadi aku justru belajar dari dia gitu kan. Jadi belajar, terus kita jadinya aku sama tim tuh suka ngobrol gitu ya. Kita komunikasi, kita brainstorm sama-sama gitu kan. Kalian maunya apa sih gitu kan gitu. Terus ekspektasi di sini tuh maunya kerjanya kayak gimana, mau dapat apa, mimpi kalian tuh apa. Aku selalu ada komunikasi kayak gitu sama mereka gitu kan. Jadi dari situ tuh mereka tuh kerjanya lebih all out, ngerasa fun, karena aku coba, mungkin akunya sendiri juga fun juga gitu kan. Aku berusaha untuk kayak nggak stres gitu kan sama mereka, walaupun lucunya itu pada saat pembukaan itu kan kita semua nggak siap lah ya, udah training kayak apapun gitu, terus nggak siap, itu makanan nggak ada yang keluar. Dan waktu itu kan aku tuh sampai bantuin jadi kasir, terus mungkin dia tahu gitu kan, aku ownernya itu yang kena omelan aku terus tuh sama customer, diomelin terus. Ya tapi maksudnya di situ belajar tuh, jadi dari situ aku belajar gimana cara jadi waiter, terus jadi kasir, jadi manajer lah, terus pokoknya semuanya deh, sampai waktu tuh sempet nyuci piring juga gitu kan. Jadi benar-benar dari bawah. Dan dari situ aku ngerasa, oh kalau misalkan aku kontrol suatu cabang itu pasti permasalahannya nggak jauh-jauh dari A, B, C, karena aku udah tahu nih permasalahan, udah ikut terlibat gitu. Jadi pada saat misalkan ada masalah, manajer operasional aku misalkan nggak bisa, oh waktu itu saya udah pernah ngalamin dan saya pakai cara gini-gini, coba deh. Jadi aku selalu kayak bikin ada keterlibatan mereka untuk punya apa ya, punya rasa peduli gitu loh, punya rasa peduli bahwa WhatsApp itu kamu loh gitu, bukan punya aku doang, tapi punya kamu juga. Jadi kamu sense of belonging ya? Sense of belonging mereka tuh tinggi gitu kan. Jadi mereka merasa terlibat gitu kan. Mereka apa ya, intinya sih setiap apapun berita baik ataupun buruk itu pasti aku kayak kasih tahu ke mereka. Jadi mereka tuh nggak cuman kerja ya kerja aja gitu, tapi ada nyawanya gitu loh Pak. Kan beda kan kalau orang kerja ya udah sekedar kerja, ikutin SOP selesai gitu. Tapi kan kita pengen ada aura positif di lingkungan dan culture-nya WhatsApp kayak gitu. Jadi dari situ aku mulai percayain ke mereka, kasih mereka untuk kesempatan untuk decision gitu kan. Terus kalau misalkan mereka keputusan salah, coba kenapa salah, review bareng-bareng. Jadi aku coba bangun timnya dengan cara yang kayak gitu sih. Jadi maksudnya aku pengen develop mereka juga gitu, kasih jenjang karir ke mereka, kasih apa ya, ibaratnya kita
pengen target A, tapi kita nggak ngasih senjata ke mereka supaya target A itu gimana sih caranya supaya tercapai. Jadi aku selalu bikin nggak ada gap gitu loh, gitu. Jadi kita diskusi. Jadi kalau mereka ada apa-apa langsung kasih tahu ke kamu juga ya. Gitu. Pemirsa, jadi ada satu kondisi yang dimana kita lihat hari ini mungkin Ayu sudah sukses ya, tapi ketika sebelumnya dia alami banyak hal-hal yang lain, terjun langsung mau jadi waiters, mau jadi pencuci piring ya, jadi kasir, diomelin customer ya, mungkin pernah nangis juga kali ya. Nangis sih enggak Pak, tapi besoknya sampai kapok nggak mau ke outlet. Tapi karena ini punya sendiri mau nggak mau harus ya. Nah, dari sinilah Ayu mendapatkan pengalaman ya, pengalaman yang akhirnya dia yang jelek diperbaiki, yang bagus ditingkatkan dan diduplikasikan ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, yuk, biasanya kan di dunia kuliner ada tingkat kebocoran. Itu apakah kamu alami masalah yang sama? Aku alamin, pasti ada sih cheating seperti itu. Tapi ya itu baik lagi ya, karena aku kan selalu bilang sama mereka bahwa aku ini berbisnis kan bukan money oriented ya, maksudnya secara visi perusahaan itu kita pengen mensejahterakan dan membantu banyak orang gitu kan, bukan sekedar mau ngumpulin uang, memperkaya diri sendiri kan nggak kayak gitu. Jadi aku selalu kasih pemahaman bahwa kita aja sebagai owner gitu kan nggak seperti itu, masa kalian mau kayak gitu sih. Jadi kan ibaratnya kalau mereka merugikan perusahaan, bukan cuma perusahaan yang dirugikan, tapi teman-teman semuanya juga dirugikan karena haknya mereka ikut diambil gitu. Jadi aku coba untuk gugah mereka gitu sih, jangan seperti itulah kayak gitu. Jadi ya kayak misalkan pernah ada beberapa kali kejadian gitu kan, ya udah mau gimana, tapi ya kita tetap tindak keras, kita kasih sanksi segala macem, bahkan kalau misalkan memang sudah sampai fatal banget kita polisikan juga gitu kan, supaya yang lain tuh jerah dan nggak coba-coba kayak gitu. Tapi di sisi perusahaannya pun tetap harus ada perbaikan terus sih Pak, karena kan biar gimana pun mereka, kita nggak bisa nyalin mereka sepenuhnya, mungkin mereka ngelakuin itu karena ada celah gitu kan. Jadi kita ya berusaha untuk selalu tutup kayak kebocoran yang bisa, peluang-peluang kebocoran tuh kita cari terus gitu, kita revisi terus, kita review kayak gitu sih. Nah ini pemirsa, satu pelajaran yang tersembunyi ya, yang tadi Ayu cerita adalah apa? Bahwa ketika anak buah salah ya, nah jangan mencari kesalahan di anak buah, tapi kesalahan di diri kita sebagai bos, sehingga kita perbaiki sistem sehingga menyebabkan tingkat kemungkinan kebocoran semakin kecil-kecil. Nah, sehingga baru bisa beres. Nah, so kalau Anda seorang pebisnis, ketika ada masalah, jangan salahkan di pihak luar. Cari ke dalam, perbaiki terus. Maka kemajuan akan terjadi ya. Luar biasa sekali. Nih, Ayu, selain kegiatan berbisnis ya, ada kegiatan aktivitas komunitas atau apa yang menyita waktu nggak? Menyita waktu sih enggak, tapi aku ikut ada komunitas Wirausaha Muda Mandiri sama Pro Indonesia. Iya. Tapi itu komunitas itu membantu nggak membuka wawasan? Membantu banget. Karena kan gimana ya, kita kan perlu untuk berkumpul sama orang-orang yang seperjuangan gitu. Apinya supaya bisa makin kuat apinya kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu tuh kita kadang-kadang bisa berkeluh kesah juga gitu kan, gimana omset misalnya gitu, iya nih gini-gini, biasanya gimana. Jadi kita benar-benar kayak saling tukar pikiran gitu, supaya nggak ngerasa sendirian gitu sih intinya. Dan sebenarnya enak juga sih, karena kita bisa belajar banyak gitu sama beliau gitu, maksudnya sama siapapun lah ketemu. Karena kalau buat aku sendiri, setiap kali aku ketemu orang itu kan buat aku dia guru gitu kan, dan setiap kali kita nemuin tempat baru di mana kita bisa belajar, ya itu sama aja udah kayak sekolah gitu. Jadi learning terus lah. Terus ya, belajar terus sih. Nah, bagaimana waktu untuk keluarga? Waktu untuk keluarga lebih ke weekend ya. Dan waktu untuk Ayu sendiri ya, kan saat ini masih bahasa kerennya itu jomblo ya. Nah, tapi ada bisa atur lah ya. Ya bisa lah, diselip-selipin dikit gitu Pak. Diselipin dikit ya. Nah, so
sudah ada yang serius atau belum serius atau apa, masih terbuka lowongan untuk yang lain? Nah, ini adalah rahasianya Ayu ya. Tapi kalau bagi yang mau coba-coba, ya silakan aja ya. Siapa tahu syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau mau lebih cepat bisa melalui Thomas Sugiarto Show ya. Siapa tahu tempat ini bisa membantu Ayu juga ya. Oke. Nah, yuk. Ada hobi apa aja? Biasanya monthly atau sering ya 2 minggu sekali gitu suka traveling sih. Gitu. Sama ya termasuk itu kulineran, hangout. Jadi setiap kayak tempat-tempat baru itu pasti aku datengin gitu. Karena kan ya biar gimana pun harus update terus kan, tadi tuntutan bisnisnya seperti itu. Jadi aku selalu lihat dunia itu kayak apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, sip. Oke, pemirsa, saya akan tutup di segmen ketiga ini ya. Nanti kita akan masuk ke segmen keempat ya. Segmen keempat kita akan belajar banyak tentang hal-hal unik dari Ayu. Nah, pemirsa, kita sekarang masuk ke segmen keempat. Segmen ini kita mau tahu nih sesuatu yang khas dari Ayu ya. Yuk, saya konon dengar kamu suka sekali nonton. Kenapa bisa suka nonton? Suka nonton karena aku tuh nggak suka baca. Oh, nggak suka baca. Iya, jadi nggak suka baca. Kalau baca tuh bacanya depan, tengah-tengah, akhir. Jadi aku lebih suka nonton. Jadi kalau misalnya belajar pun kan ada beberapa film-film bisnis juga gitu. Jadi aku lebih ke sana sih. Film apa yang kamu suka? Yang pernah nonton mungkin ya, ya film The Internship. Terus habis itu ada film McD yang terakhir, juga ada filmnya Steve Jobs, Facebook gitu-gitu. Aku tonton semua si Alibaba, Jack Ma gitu-gitu. Jadi biasanya kan aku di belajar YouTube dari situ. ya? Iya, di YouTube. Pokoknya semua aku sih biasanya lebih ke kayak gitu karena aku nggak suka baca kan. Jadi aku lebih suka dengar sama ngelihat langsung aja. Modelnya gitu. lebih ke visual lah ya. Ya, lebih ke visual kayak gitu, ya. gitu. Kamu sih. dapatkan banyak ilmu dari situ? Dari situ, lebih banyak ke dari ya? sana, gitu. Oke. Nah, yuk. Apakah ada cerita lucu yang belum diketahui umum? Sesuatu yang lucu? Lucu tapi agak menyedihkan ada, Pak. Oh, boleh. Seperti apa? Jadi aku beli tiket ke London gitu kan. Beli tiket ke London memang waktu itu lagi jalan-jalan promo itu ya. Lagi travel fair. Sebenarnya sih promonya nggak murah-murah amat gitu. Cuman ya udahlah, emang ada rencana ke sana gitu London, kan. Ya? Terus harusnya berangkat tahun 2016, belinya 2015 gitu. Dan di 2016 itu aku lupa. Jadi
salah bulan gitu. Jadi ibaratnya waktu itu tuh harusnya berangkat bulan Agustus gitu ya. Aku ingatnya tuh September. Dan jadinya lupa bikin visa. Iya, jadi udah nggak keburu waktu itu ya. Udah jadi hangus itu ya. Gitu sih. Perasaannya gimana? Sedih. Karena udah di planningin dari 1 tahun sebelumnya kan. Jadi ya udah, tapi mau gimana lagi gitu kan. Dan memang kebetulan waktu itu kenapa bisa sampai lupa, karena lagi sibuk ekspansi ya? Buka cabang, jadi nggak kepikiran juga gitu. Gitu. Nggak apa-apa, mungkin siapa tahu nanti ke London berikut adalah karena buka cabang di situ kan. Ya, what's up London? Ya, luar biasa. Oke, yuk, apa rencana kamu 5-10 tahun ke depan? Apa yang kamu bayangkan? 10 tahun ke depan. Jadi kalau dari sisi WhatsApp-nya itu kan mau akan ada 100 cabang gitu kan. Tapi kalau dari sisi akunya sendiri, aku pengen sih sebenarnya impian aku itu di usia 30 tahun itu aku udah bisa financial freedom gitu. Financial freedom itu definisinya apa? Punya uang seberapa? Biasanya per bulan? Gak banyak sih Pak, cuman 1M 1 bulan aja. Wih, luar biasa. Enggak, tapi sebenarnya sih yang penting cukup buat bisa keliling dunia aja. Iya ya. Oh iya. Kita sebenarnya nggak butuh banyak, cuma butuh 2. Kepribadian, ya, dan kecukupan. Jadi apa-apa milik pribadi, rumah hak milik pribadi, ya, villa pribadi, mobil pribadi, ya, kapal pesiar pribadi, ya, ruko pribadi, gedung pribadi, ya, dan kecukupan. Jadi ketika mau, cukup beli 2 ruko, cukup beli 5 apartemen, cukup ya. 1M. Luar biasa ya. Cukup untuk lakukan semua itu ya. Oke. So selain tadi ada kebayang mau bikin bisnis lain atau apa? Bikin brand baru terus sih untuk makanan gitu. Nggak tahu kenapa sih aku udah ngerasa enjoy banget sih di industri di makanan tuh seru ya. Maksudnya sesuai sama apa yang aku suka, sesuai sama passion. Terus karena kan sebenarnya perubahan terus gitu kan di industri ini, jadi kayak belajar lagi kayak gitu, dan nggak mumetnya ada tapi funnya juga ada, jadi imbang gitu di sini gitu sih. Jadi ngerasa udah kayaknya sih mungkin memang cocoknya jodohnya di kuliner, jadi ya kepikirannya pokoknya mau ada brand A B C D gitu sih. Oke. So nih, selama ini perjalanan Ayu ya, apakah sejalan dengan konsep yang namanya believing, learning, action dalam perjalanan hidup Ayu kemarin, sekarang maupun ke masa depan? Jadi mau lakukan sesuatu karena keyakinan, kemudian mau belajar sesuatu dengan serius, kemudian ambil action, tekun hingga sukses. Jadi betul banget. Jadi kalau aku sendiri juga kan ada, kalau aku tuh megang dulu tuh dream, believe, action gitu. Jadi aku selalu pengen mimpinya dulu nih, mimpinya apa gitu. Terus dari mimpi itu apa sih gitu, kita harus percaya gitu kan bahwa kita bisa, suatu saat tuh kita pasti bisa mencapai itu gitu. Tapi caranya gimana, nah itu kita pikirin gitu, gimana strateginya, terus proses belajarnya juga kita harus seperti apa gitu kan. Nah setelah itu udah tahu, actionnya jangan lupa gitu, karena biar gimana pun belajar terus nggak ada actionnya ya nggak jadi juga gitu kan. Gitu. Nah, kayak contoh sekarang nih, bagaimana pandangan orang tua dan sekeliling terhadap kamu? Terhadap aku, mereka sih mungkin ada kaget juga kali ya, karena kok kan bisa gitu ya? Kok bisa, bahkan jangan kan mereka, aku sendiri juga kaget gitu Pak, karena kalau misalkan ditanya kok bisa, nggak tahu juga ya. Maksudnya kadang-kadang aku sampai waktu akhir tahun lalu ya, bulan Desember itu kan aku di 11 cabangnya di sana. Jadi aku tuh kayak mau ditanya chapternya di mana aja, di mana lagi ya, aku lupa bahkan urutannya gitu, karena ngejalanin itunya tuh benar-benar fun. Terus ya ngejalanin aja, dan kita tuh di situ benar-benar kayak learning by doing gitu, semua hal dipelajarin, ketemu orang baru, ketemu masalah baru, dan itu selalu belajar terus. Jadi kayak udah nggak berasa sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya mungkin yang harus aku perbaikin dan improve juga adalah saat kita
mimpi itu jangan mimpi-mimpi terus gitu, tapi harus lihat realitanya juga gitu. Misalkan aku punya target 100 cabang, mungkin nggak sih 100 cabang itu tercapai gitu kalau misalkan sistemnya masih seperti ini. Jadi kita harus ada perbaikan juga. Nah di situ tuh biasanya proses belajarnya, apa yang harus dilakukan gitu sih. Jadi udah seru lah di sini. Seru ya. Nih, jika waktu bisa diputar ulang, apa yang akan dilakukan perubahan atau tidak ada perubahan dari hidup hari ini? Kalau waktu bisa diulang, mungkin pengen dari dulu langsung bisnisnya kuliner aja gitu. Oh gitu ya, nggak usah lagi nggak usah naik turun dulu gitu. Ya, nih apa saran untuk generasi muda? Saran untuk generasi muda, intinya sih kalian harus punya ketekunan dan berani untuk melakukan sesuatu gitu, karena apapun ya dia mau jadi entrepreneur ataupun enggak, menurut aku harus punya keberanian untuk memulai sesuatu. Karena kalau misalkan kita nggak mau coba untuk memulai, itu kita kan nggak akan pernah tahu ini berhasil atau enggak sih kayak gitu. Dan kadang-kadang memang harus ada kayak kita tuh benar-benar ya udah coba dulu deh gitu. Karena ada kan orang misalkan mau mulai bisnis gitu ya, itu dia kebanyakan pertimbangan gitu. Memang sebenarnya risk management juga harus punya, tapi kalau misalkan itu jadi menghambat kita nggak mulai untuk ngelakuin action, ya buat apa juga gitu. Jadi coba diimbangin. Jadi kayak waktu aku bikin WhatsApp itu aku juga ini gimana ya gitu kan, sempat ada kayak pergulatan batin juga gitu Pak, karena kan modalnya juga nggak kecil gitu dan masih pakai uang orang tua. Kalau misalnya sampai gagal ini gimana balikinnya? Cuman aku percaya bahwa ya waktu itu, aku percaya bahwa ini bakal berhasil gitu, dan aku siapin tuh langkah-langkahnya supaya aku nggak gagal gimana gitu, dan aku beraniin untuk take action gitu. Oke, luar biasa. Nih, kalau saran untuk orang yang masih kerja tapi antara ya mau bisnis dan tidak, itu apa? Apakah itu mereka tetap mau kerja aja atau harus berani ambil action untuk berbisnis? Keluar dari zona nyaman. Itu karena kalau udah di zona nyaman tuh pasti udah nggak bagus deh. Bahkan bisnis pun kalau misalkan udah yang di zona nyaman itu pasti nanti suatu saat akan ada masalah gitu di kedepannya. Jadi kalau menurut aku mau lagi kerja atau mau lagi bisnis yang A gitu, mau coba ke yang lain, itu harus berani keluar dari zona nyaman gitu sih. Gitu. Wah, luar biasa pemirsa. Kita hari ini belajar banyak ya dari seorang yang masih berusia 23 tahun ya. 23 tahun tapi sudah berprestasi luar biasa dan punya visi yang sangat-sangat jauh ke depan ya. Nah, pemirsa, ini kita hari ini dapat banyak, saya termasuk saya juga belajar banyak ya dari Ayu ya. Mari kita berani untuk bermimpi lebih besar dan berani untuk belajar hal baru, dan kita berani lakukan di luar dari yang kebiasaan lama ya. Betul. Sekali lagi Ayu, thank you very much atas waktunya ya. Kita pemirsa, kita akan kembali lagi di minggu depan ya, dan tentu dengan narasumber yang juga sangat luar biasa sehingga bisa memberikan Anda arahan bagaimana bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Kita say goodbye sama penonton. Oke? Bye bye. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop ya, khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis one man show. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa.
Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini. Sehingga pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talk show kita hari ini. Nah, tunggu talk show kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.